Ustazah minta yang pagi tadi yang datang duluan boleh pimpin doa kita hari ini. Silakan. Siapa tadi yang datang duluan ya? Ya Pak Anis, hari ini pagi sekali datang ya. Sebelum kita memulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum belajar kita breathing dulu. Ya, kembali silakan berdiri. Wajah
Dibesarkan. Baik, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang ekspansi. Ekspansi adalah apa? Ekspansi. Siapa yang masih ingat struktur ekspansi? Yang pertama, ada pendapat umum. Yang kedua, terus yang ketiga, kesimpulan. Masih ingat semua ya? Kita tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk bagus. Baik, hari ini kita akan masuk ke pelajaran ekspansi. Bagaimana kalian bisa mencari informasi dengan mendengarkan dan mengamati video nantinya. Nanti Ustazah sajikan video tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini dengan mengamati video wacana eksplanasi, kalian akan bisa memahami bagaimana menyimpulkan atau mencari informasi penting dari teks informasi tersebut. Baik, sekarang sebelum belajar, Ustazah punya gambar ya. Sebentar. Ya, ini ya. Sebelum kalian mengamati video, tetap kalian amati dulu ini. Kira-kira dari gambar di ya, ini adalah gambar bagaimana listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Kemarin kalian sudah membuat rangkaian listrik ya. Bagaimana listrik ini bisa menyala sampai ke rumah kita ya. Kemarin sudah tugasnya di minggu sebelumnya kalian sudah membuat bagaimana listrik bisa menyala. Kira-kira kalian tahu nggak kalau tidak ada listrik di rumah kita bagaimana? Tidak akan terjadi gelap. Selama ini kamu tahu tidak informasi dari mana listrik itu berasal? Ya, dari gambar yang kalian amati, apa gambarnya hilang? Ya, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui dari gambar yang kalian amati? Kelompok satu, boleh? Kelompok satu, apa yang ingin ketahui dari gambar itu? Ya, boleh? Iya, bagaimana listrik itu berasal? Nanti kita kabel yang sudah kita siapkan kemarin, yaitu kabel KWR. Ini ada informasi bagaimana kalian mencari informasi. Di mana informasi kalian melihat gambar, kalian tahu, kalian sudah tahu sebelumnya. W dan N. Apa tadi dia? Apa yang sudah dia ketahui tentang gambar ini?
Kemana saudara? Bentar ya. Video bagaimana sebuah teknik fantasi menjelaskan bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah. Silakan diamati dan kalian akan melengkapi tabel KWR yang sudah kalian buat. Boleh yang porsinya ada di sini dulu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini listrik bisa sampai ke rumah. Silakan diperhatikan yang ada di sini dulu. Skema 1 muatan IPA. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Sehingga kamu bisa menikmati televisi, bisa menikmati kipas angin, bisa belajar di kelas, dan juga bisa menikmati penerangan di malam hari. Semua itu karena adanya pembangkit listrik, karena mengubah energi gerak menjadi energi listrik sehingga dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai, ya, disalurkan ke konsumen sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Nah, proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk konsumen. Jadi dapat kita. Nah, perhatikan proses penyaluran energi listrik. Pertama-tama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memiliki tegangan 6 sampai 24 kV. Dan tegangan ini tentunya tidak mungkin dapat digunakan untuk banyak keperluan, ya. Jadi kita harus naikkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 150 sampai 500 kV. Nah, tujuan menaikkan tegangan tersebut yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. Nah, pernah lihat sutet, ya? Untuk mengurangi rugi daya tersebut, maka tegangannya harus dinaikkan. Nah, dinaikkan. Kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang bisa kita sebut dengan sutet, dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV. Nah, yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar, karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah melalui sutet, kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa kita sebut juga dengan tegangan menengah, sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit, maupun perkantoran. Kemudian, setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana, tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan tegangan rendah atau TR. Nah, sehingga dari gardu distribusi kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sampai ke rumah-rumah bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk belajar online, untuk
penerangan di malam hari maupun untuk kegiatan yang lainnya. Selain di rumah, kita juga bisa gunakan untuk di sekolah dan juga di perkantoran. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah merasakan pemadaman listrik secara mendadak. Nah, pemadaman tersebut pastinya ada beberapa faktor atau penyebab. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama bisa karena kerusakan pembangkit listrik, ya, dan juga bisa karena adanya sambaran petir, ya, sehingga dapat merusak saluran listrik kita. Yang ketiga bisa karena kerusakan atau kecerobohan dalam memperbaiki saluran transmisi angin topan maupun pohon tumbang. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam penggunaan energi listrik sehingga tidak membahayakan diri kita. Nah, semoga kegiatan tadi dapat menambah pengetahuan kalian dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah memperhatikan tadi kayak eksplanasi menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang bagaimana listrik bisa sampai ke diawali dari mana tadi? Dari pembangkit listrik. Biasanya dari mana? Kalau kita di Rejang Lebong apa? PL? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya, dari pembangkit listrik itu kemudian tegangannya dinaikkan, kemudian ditransmisi, selanjutnya diturunkan, dan ada tadi yang dinamakan dengan sutek. Pernah kalian lihat sutek? Iya, yang seperti menara gitu ya. Itu apa tadi fungsinya? Menaikkan tegangan listrik agar sampai ke industri dulu, nanti diturunkan lagi di semua di gardu untuk menurunkan tegangan agar sampai ke rumah-rumah. Baik, selanjutnya adalah kita membuat melengkapi tabel KWL yang sudah disiapkan. Nah, di situ kita akan sepakat setiap kelompok dari video yang diamati tadi, kalian mengisi tabel di bagian kolom K tentang apa yang kalian ketahui sebelum kalian mengamati video tadi. Kemudian di bagian W, apa yang ingin kalian ketahui sebelum mengamati video tadi. Dan di bagian L, apa yang kalian ketahui setelah kalian mengamati video teks eksplanasi tentang menyalurkan listrik ke rumah-rumah. Yang selanjutnya adalah bagaimana kalian menyimpulkan teks tersebut dengan menggunakan kosakata yang baku. Kemarin kita sudah membahas tentang kosakata yang baku. Kalian simpulkan atau kalian mencari informasi dari teks yang sudah kalian amati. Paham? Ada pertanyaan? Semua kelompok memiliki waktu 10 menit. Kelompok yang tidak menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka dia akan tampil di luar nanti. Ya, Ustazah, hitungan ketiga semuanya mulai bekerja. 1, 2, 3. Informasi lengkapnya kalian boleh melihat di LKPD yang Ustazah bagikan.
Nayaran ako. Na, bunda. Nayaran na balik na niya kunha. Jangan lupa informasi penting atau kesimpulannya dibuat menggunakan kata-kata yang bagus.
Anak soleh. Baru satu orang. Anak soleh. Baru 5 orang. Anak soleh. Anak soleh. Ya, sekarang menunggu 2 kelompok lagi. Kita minta kelompok 2 yang maju pertama persentase hasil diskusinya. Ya, silakan kepada kelompok 2. Ya, semuanya silakan simak presentase dari kelompok 1. Yang lain untuk menanggapi. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kabar yang pertama, istri berasal dari motif istri disalurkan dengan setelah melalui banyak proses skripsi sampai ke rumah dewasa. Dari manakah listrik berasal? 2. Menggunakan apa arus listrik? Apa saja proses dari pembangkit listrik ke setelah kami mengamati video yang kami dapatkan,
kegiatan ini kami dapatkan. 1. Listrik sama bagaimana bisa memperbaiki kegiatan sehari-hari. 2. Listrik dapat membantu manusia untuk bekerja. Jika tidak ada listrik, kita tidak bisa menggunakan alat yang menggunakan energi listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, adakah kelompok lain yang ingin menanggapinya? Silakan. Kelompok 1, silakan tunjuk tangan. Siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok 1. Proses penyaluran energi listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik disebut power plant. Ya, baik, kita silakan masuk ke kelompok 2. Tepuk tangan. Bagus. Selanjutnya silakan terima kasih kelompok 2. Kelompok 4 yang menempelkan kedua. Kelompok 4 ini. Ayo. Ayo. Sini ke sini, nggak apa-apa. Kan ini langsung tugasnya. Siapa ketua kelompoknya? Ya, balik silakan dibuka, kemudian dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana listrik bisa mengalir ke rumah-rumah. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang KWL yang kami pertama ketahui sebelum melihat video tadi adalah listrik mengalir dari pembangkit listrik, dan yang kedua listrik diutamakan menyalur ke industri, dan yang kedua pertanyaan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah-rumah, dan yang kedua apa saja pembangkit listrik di Indonesia, dan yang ketiga yang C, yang L kami mengetahui setelah mendapatkan informasi dari video tersebut. Sutet adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang kedua, pembangkit listrik di Indonesia adalah sebagai berikut: PLTA, PLTU, PLTN, dan kesimpulannya adalah listrik dialirkan dari pembangkit listrik lalu disalurkan ke sutet dan disalurkan ke industri lalu dialirkan ke lagu ketegangannya dikecilkan dan sampaikan ke rumah-rumah. Ada yang nak tanya? Orang-orang di rumah maupun di industri. Wassalamualaikum warahmatullahi
Ya makanannya dilengkapi dulu baru kerja mandi. Raka, ada namanya Aira, dari orang tuanya.
Baik, silakan ketua kelompok masing-masing mengumpulkan LKPD dan tugas mandirinya. Ketua kelompok silakan dikumpul. Ketua kelompok silakan mengumpulkan tugasnya. LKPD-nya juga dikumpulkan, tugas mandiri dan LKPD. Yang pertama tadi kita sudah mengamati sebuah teks eksplanasi bagaimana kita bisa mencari informasi dan menyimpulkan dari wacana yang kita baca menggunakan bahasa yang baku, kosakata yang baku. Dari informasi penting tadi, dari teks eksplanasi yang kalian baca, apa saja yang kalian sudah dapat? Yang pertama, yang sudah didapat tadi apa informasi pentingnya? Paling bagaimana listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Kemudian apa yang menyebabkan kalau tiba-tiba listrik mati? Iya, ada kerusakan dari pembangkit listriknya, ada kena petir ya. Harapan saja mari kita bersama-sama meningkatkan literasi membaca kita ya. Dan jangan lupa pertemuan berikutnya kalian membawa karton dan gambar dari mana dari listrik berasal, awalnya dari pembangkit listrik atau dari PLTA, PLTU, dan kalian siapkan gambar karton yang spidol untuk pertemuan berikutnya. Baik, sebelum saya tutup sama tanya, silakan setiap kelompok mengangkat emot mengenai pembelajaran kita hari ini. Kelompok 1, kenapa itu? Silakan emotnya diangkat tinggi-tinggi. Ya, satu kelompok mewakili senior dan Sima, ya Masya Allah. Ya, kenapa Sima? Bagaimana yang membuat bahagia pelajaran hari ini? Ya, belajar saat diskusi tadi. Kelompok
kasih.